Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas yang ditanya oleh Bro soal itu ya, uh, indrayan pakai air. Ya, yang dimaksud itu bukan indrayannya itu terus dimasukkan air ya di dalam mesinnya, tapi air dipergunakan sebagai pendinginan dari motor ya. Dan poin utama dari indrayan pakai air itu adalah indrayannya dalam kondisi idling, dalam kondisi mesin tanpa beban sama sekali. Jadi indrayannya dilakukan setempat. Nah, air dipergunakan untuk mendinginkan mesin, karena ya pastinya kalau mesin jalan maka mesinnya akan menimbulkan panas. Dan kalau setempat itu ya jelas resiko menyebabkan mesinnya overheat. Kalau mesin panas ya otomatis akan menyebabkan besi-besi logam-logam di dalamnya mengembang. Jadi dari pistonnya bisa mengembang, dari silindernya bisa mengembang. Itu bagian yang terutama didinginkan adalah bagian luar mesinnya, bagian silindernya terutama. Kalau menurut penulis penting juga bagian olinya, bagian tempat-tempat olinya juga didinginkan. Jadi kalau rekomendasi penulis sih yang didinginkan nggak cuma headnya, tapi juga bagian blok mesinnya. Jadi blok mesin, ruang olinya dingin, bagian headnya juga dingin. Nah, tentu kalau sudah begitu jadi dingin semua, ya bisa muncul masalah lain lagi. Tapi fokus dari indrayan itu adalah digesek-gesek biar mesinnya itu, ausnya itu pelan-pelan. Orang memang mengacu ke RPM ya, putaran mesin. Tapi ada faktor lain ya yang mestinya dipikirkan. Seperti misalnya pelumasan. Nah, di contoh itu kebetulan motornya 2 tak ya. 2 tak. 2 langkah 2 stroke. Nah, mesin 2 tak itu keunggulannya adalah pelumasan silinder dan piston itu barengan dengan bensin. Jadi wes gak perlu istilah pompa-pompaan segala. Nah, kalau motor 4 tak beda lagi. Perlu dipertanyakan apakah pompanya itu sudah bekerja maksimal ketika idling. Karena ya ada beberapa pendapat yang ngomong bahwa aus itu terjadi paling banyak pada saat idling, pada saat stasioner, pada saat mesin baru dinyalakan, dan pada saat idling, pada saat mesin dibiarkan tanpa beban, tanpa digas. Jadi pertimbangannya itu, apakah pelumasnya cukup. Untuk mengatasi kurangnya pelumasan pada saat motor dijalankan, mesin dijalankan ini, ada yang mencampurkan oli samping ke bensinnya. Gunanya ya biar lebih licin ya. Jadi biar mesinnya itu pelumasannya tetap bagus, maka bensinnya dikasih pelumas oli samping. Ya tentu bisa pakai cara lain juga.
Dan tentu kalau pas lagi tahap inrayan, performa nggak begitu penting. Yang lebih penting adalah membuat komponennya bisa pas. Nah, ini ya yang jadi apa jenenge ya. Jadi perlu ada eksperimen lah. Mau campuran oli samping berapa banyak gitu untuk bikin pelumasannya baik. Kalau rasio normalnya ya untuk harian itu 1:50. Olinya 50, bensinnya 50, oli sampingnya 1. Jadi kalau 1 liter sekitar 20 ml oli sampingnya. Jadi 20 ml oli samping untuk 1 liter bensin. Kalau ya aliran penulis ya ada juga bisa dikasih minyak samin cap onta atau margarin yang sudah dilarutkan terpisah dulu, diendapkan terpisah pakai campuran bensin. Itu juga bisa, karena ada penelitian yang ngomong kandungan stearik acid di bahan bakar itu membantu pembersihan dan pelumasan. Ya silahkanlah eksperimen, penulis sendiri nggak pernah inrayan. Dari sisi olinya sendiri yaitu tergantung dari caranya juga ya. Kalau caranya silindernya didinginkan, blok mesinnya didinginkan, otomatis kan suhu mesin dingin kan, nggak sampai bisa panas-panas banget. Artinya paling cuma panas-panas kuku gitu ya, mungkin cuma 40 derajat, 45 derajat kayak gitu ya. Nah kalau suhunya segitu, oli yang dipakai itu ya baiknya yang encer, baiknya yang enggak kental. Mungkin ada yang rekomendasi oli apa jenenge oli motor ya, oli MPX, oli mobil, oli 0W20 gitu ya. Kalau penulis rekomendasinya kalau bisa oli yang single grade. Dari mana bisa dapat oli single grade gitu? Oli single grade tapi encer. Karena jarang kan yang jualan oli SAE 30, apalagi SAE 20. Ada, tapi ada. Ya bukan berarti olinya yang nggak sesuai keperluan. Karena misalnya oli transmisi otomatis, oli CVT itu sekitar segitu SAE-nya. Tapi sayangnya bahannya bukan bahan mineral, tapi bahan glikol. Nggak aman dipergunakan untuk mesin. Ada yang lebih cocok, yaitu apa? Oli samping. Oli samping itu SAE-nya sekitar 20. Ada yang SAE 30 juga. Dan itu bukan multigrade ya. Jadi oli samping itu nggak multigrade. Setahu penulis oli samping itu single grade. Artinya apa? Kekentalannya konsisten. Dan penulis sudah buktikan sendiri konsistensi kekentalannya. Penulis pernah pakai oli samping Evalup 2T sebagai oli mesin, campur minyak goreng 30% di motor ini ya, di motor ini. Dan rasanya juga unik sekali gitu ya. Suara-suara asak-asak atau klodak-klodak atau apa itu minim sekali ya. Sampai penulis heran, ini olinya emang oli kental atau oli yang sebenarnya kental atau bagaimana? Ya ternyata tidak ya. Jadi suara halus itu bukan karena olinya itu enggak encer, tapi ya ternyata
secara konsistensi kekentalan olinya cukup bagus. Tapi ya sayang olinya tetap nggak tahan sama fuel dilution. Walau mungkin lebih awet daripada oli yang penulis sekarang pakai ini, oli Fastron 0W50, tetap nggak tahan, encer. Jadi di mulai 600 kilometeran itu suara kelitikan sudah makin banyak. Terus ya saking kerasnya penulis sampai nggak betah dengerin, akhirnya ya terpaksa ganti oli. Yang uniknya setelah ganti oli ya, penulis kecewa banget ya. Kecewa banget karena olinya baru dipakai sehari. Oli opo wis sudah lupa. Baru dipakai sehari kasar mesinnya sudah jadi niru oli samping yang kepakai 600 km. Nah, ada bro juga yang tanya, ini saya butuh oli encer nih, butuhnya akselerasi, enaknya pakai apa gitu ya. Kalau butuh encernya, ya penulis rekomendasinya itu tadi, oli samping campur minyak goreng. Soal rasio ya perlu diselidiki sendiri. Soal slip coupling itu tergantung dari jenis slip coupling, jenis couplingnya, kampas couplingnya sendiri. Kalau yang organik ada bro Aksan Arya, bro tangan besi, pernah sharing, nggak masalah, 50% bahkan 100% nggak selip kalau kampas couplingnya organik. Jadi dari kampas kopling itu sip ya, mau pakai motor apapun. Banyak motor yang dicoba ya, ada Shogun, ada Satria kalau nggak salah, ada Sonic, bola macam-macam ya, banyak ya, lebih dari satu tipe. Tapi yang jelas dari sisi kampas kopling, campuran minyak goreng itu bisa aman tergantung pada jenis kampas koplingnya. Penulis rekomendasikan ya oli samping, karena kebanyakan oli samping ya encer dan single grade. Itu keunggulannya oli samping daripada kalau misalnya oli mobil 0W20 gitu ya. 0W20 itu multi grade, artinya multi grade, kalau digeber ya bakal jadi makin encer. Kalau sudah terlalu encer, performa turun. Nah, jadi itu ya. Cuma ada kendala lagi kalau pakai oli samping untuk drag ya. Kendalanya adalah oli samping itu banyak aditifnya. Kalau banyak aditifnya bisa mengurangi performa. Mungkin kalau masih 2 km pertama no problem, tapi kalau sudah menginjak kilometer ke-5 sampai ke-10 ya wis mulai terasa ruang bakarnya jadi enggak bersih lagi, jadi terasa kotor, performa mesin turun. Nah, untuk Indrayant ruang mesin kotor no problem, sing penting licin, sing penting kondisinya enggak banyak ausnya lah, ausnya bisa terkendali lah. Untuk soal aus ini juga ada kontroversi, karena kalau ya anti licinnya terlalu bagus ya malah tidak diinginkan, karena inginnya itu selain dari nambal, jangan sampai yang permukaan kasar-kasar itu tetap ada. Nah, aditif itu sifatnya nambal, dan kalau misalnya sudah dingin tambalannya hilang. Itu jelas tidak diinginkan. Pinginnya kalau mesin sudah dingin ya jangan balik asal lagi. Misalnya nambal ya nambal, diamplas ya diamplas.
Jadi aditif molybdenum itu kayaknya kurang cocok ya untuk inrayan. ZDDP itu memang dia mencegah apa jenenge gesekan, tapi nggak sampai sekuat kalau pakai molybdenum. Jadi molybdenum itu mungkin karena terlalu kuat perlindungannya, makanya malah jadi nggak dipilih untuk oli inrayan. Jadi kalau kita lihat oli-oli produk pabrikan gitu ya, untuk oli break in itu pasti yang diomongkan adalah ZDDP. Nggak ada aditif lain, selalu ngomongnya ZDDP, pasti gitu. Kalau aditif lain yang mungkin cocok ya, kalau misalnya pingin tujuannya ngamplas secara halus, itu adalah grafit. Grafit itu punya sifat korosif ya, jadi dia bikin halusnya termasuk yang korosif, tapi korosifnya entah sama apa, mungkin bukan sama aluminium. Nah kalau bukan sama aluminium jadi nggak begitu cocok ya untuk break in ya, untuk inrayan, jadi nggak begitu cocok. Oh iya, tambahan lagi, molybdenum juga nggak begitu bagus untuk ring piston yang DLC, yang lapis diamond, yang pakai coating yang warna hitam itu adalah coating molybdenum. Nah, aditif oli molybdenum akan mengurangi coating yang seperti itu. Jadi ya nggak diharapkan toh ya. Nah, penulis sendiri sekarang lagi pakai aditif oli samping. Dan ya penulis ngerasakan perbedaan olinya ya. Ini kan olinya oli Fastron full sintetik. Penulis nyebut sebelumnya aditifnya termasuk minim karena ya suara kasar terus saja, kasar dipakai ngebut terus saja kasar ya, mulai dari awal wis kasar walau nggak kasar-kasar banget. Tapi ya ada keunggulan oli PAU nya yaitu konsisten, jadi kasarnya nggak makin kasar nemen gitu ya. Kalau oli yang bahan oli yang kemampuannya buruk itu makin lama makin kasar atau cepat sekali jadi kasar. Tapi ini oli Fastron full sintetik dari awal berangkat kasar ya sampai tujuan ya seperti itu, wis nggak begitu banyak bedanya. Tapi ya masalahnya adalah motor penulis ada fuel dilution yang membuat olinya jadi makin encer, sehingga perlindungan jadi kurang. Jadi makin hari suara mesin makin lama makin kasar. Terus ya akhirnya terpaksa di hari pertama penulis tambahi KCO, itu sudah membantu, tapi tetap rasanya rasio KCO nya kurang, jadi tetap makin encer. Terus
Di hari kedua aditif terasa kurang, penulis tambahi kemudian dengan aditif oli samping apa jenenge Evalup 2T botol hijau. Evalup 2T botol hijau itu efeknya telat ya, nggak langsung pada saat itu juga, jadi butuh sekitar puluhan kilometer, belasan lah ya. Nah ini di kira-kira sudah Tiroi sudah 30 kilometeran, suara mesin sudah halus ya. Jadi awal berangkat tadi kasar, terus sekarang makin lama makin halus. Sekarang suara mesin sudah lebih halus. Indrayant bermanfaat sekali kalau bensinnya campur oli samping ini. Terus untuk oli mesinnya sendiri, kalau memang kondisi pemakaiannya dingin, nggak dipakai panas-panas banget, pakai oli samping itu juga oke ya. Entah kalau motor laki apakah slip coupling atau enggak, penulis nggak tahu. Tapi kalau fokusnya adalah untuk Indrayant piston dan silinder, menggunakan mesin oli samping itu sangat baik ya, terutama untuk kendaraan 4 tak. Karena di 4 tak yang melumasi piston dan silinder itu adalah oli mesin. Dan kalau pakai oli samping, ada satu keunggulan yang tidak dipunyai oleh oli-oli lain, yaitu kandungan ZDDP. Kandungan ZDDP tanpa banyak mengandung deterjen. Deterjen ini sangat penting ya, karena deterjen itu dipercaya, terutama yang kandungan kalsiumnya, dipercaya akan menambah sifat LSPI, low speed pre-ignition. Pre-ignition itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena bisa sangat merusak mesin. Kalau misalnya penasaran, silahkan search LSPI ya, di Lubrisol, di Liquimoli, di pabrik-pabrik oli lah. Di pabrik oli banyak penjelasan soal LSPI. Nah, mengurangi LSPI salah satunya adalah mengurangi kandungan CA pada aditif oli. Dan kandungan CA itu terutama banyak di oli diesel. Tapi ya oli-oli sekarang, oli PCMO pun kandungan CA-nya juga banyak, di kandungan kira-kira berapa, 3000 ppm. Nah oli samping ya mestinya sedikit ya kandungan CA-nya, karena bukan oli mesin. Nah kalau oli samping ya jelas nggak begitu butuh ya. Makanya oli samping ada nggak ya TBN ya, penulis lupa, nanti penulis lihat oli samping ono enggak TBN. Kalau ada mestinya kecil ya. Jadi itu keunggulan oli samping, punya kandungan banyak ZDDP tanpa banyak mengandung kalsium. Jadi kalau misalnya butuh jalan di RPM rendah lama, oli samping itu bakal lebih aman daripada oli-oli modern. Karena oli modern mengandung bukan oli modern ya, oli mobil yang setengah modern ya, oli diesel terutama lah. Jadi oli samping itu lebih baik daripada oli HDEO. HDEO itu memang kandungan zincnya banyak, tapi kalsiumnya juga banyak. Sementara itu kalau oli mobil modern, oli motor modern, oli motor metik modern, itu kandungan ZDDP-nya biasanya minim. Karena ya lagi-lagi ya terkena dampak dari aturan oli modern ya. Fosfornya nggak boleh banyak, zincnya nggak boleh banyak, walau itu olinya nggak teruji beneran, tapi biasanya formulatornya mengikuti standar modern. Jadi aditifnya dipakai sedikit. Jadi ya
oli modern nggak mengandung banyak zinc, yang lebih banyak itu molybdenum. Kalau banyak molybdenum ya itu tadi ring pistonnya yang kena. Siapa mana ya? Selain dari pelumasan, wah dari tadi ngomongnya pelumasan doa ya. Selain dari pelumasan ya, yang penting juga kalau inline di RPM rendah lama itu adalah konsistensi mesinnya. Jadi artinya kalau misalnya ada yang mau inline mesin dalam RPM rendah, maka tuning mesinnya juga harus dibuat cocok untuk RPM rendah. Jadi artinya dari sisi fuel mappingnya, dari AFR-nya, dari saluran intake-nya, dari knock and as-nya, itu harus bikin RPM rendahnya mulus. Karena kadang tuning, apalagi kalau motor laki atau motor bebek, itu dituning khusus untuk RPM tinggi toh, atau RPM maksimal. Jadi misalnya di 7.000, 8.000 RPM gitu ya. Nah kalau nggak 8.000 RPM, mesin itu amburadul, kacau gitu, ludak. Jadi kuasar sekali di RPM rendah. Baru kalau mesin sudah jalan di RPM tinggi jadi gitu ya, mulus banget suara mesinnya, mulus banget getarannya, minim sekali getaran, minim sekali vibrasi, dan mesin benar-benar konsisten kalau sudah RPM tinggi. Tapi inline itu kalau misalnya butuh RPM rendah, jadi kacau balau. Karena apa? Mesinnya gak konsisten, gemelodak gak karuan, getaran gak karuan. Nah yang seperti itu ya tentu bukan kondisi yang ideal untuk melakukan inline. Jadi kalau memang mau inline RPM rendah, ya tuning mesin terpaksa harus dipakai rendah juga. Mau saluran intake-nya dikecilkan, dibuat lebih panjang, knalpotnya pakai standar, atau bahkan perlu yang lebih kecil lagi. Nggak bisa pakai setelan racing untuk saat lagi inline itu. Karena kalau idling, kondisi mesinnya lagi banyak getaran kacau gitu ya, hasilnya ya parah juga. Selain dari pelumasan yang perlu diperhatikan, kondisi konsistensi getaran dan sentakan yang terjadi juga perlu diperhitungkan. Jadi mungkin ada ya yang bakal pakai dinamo, pakai ya mungkin bisa aja pakai bor, mesin bor, atau motor listrik lain dipakai untuk menggerakkan mesinnya. Jadi kopling dilepas terus disambung ke penggerak listrik gitu, diputer sesuai RPM yang dibutuhkan. Tentu ya pakai bensin juga, pakai pelumasan juga tetap diperhatikan. Karena nggak pakai daya bakar, ya terpaksa semprotan harus diatur manual kan ya. Entah dari pakai injektor yang bisa nyemprot sendiri, oli mesin juga harus diatur, pompanya juga harus dibuat bekerja lebih cepat. Ya jadi rumit lah ya. Mungkin kalau motornya motor karbu lebih gampang kali ya. Mungkin misalnya motornya motor injeksi dan butuh pelumasan, ya akhirnya injeksinya dilepas dulu, diganti dengan karbu dan diisi oli samping campur bensin untuk pelumasannya. Jadi diputar pelan-pelan, karbunya nyemprot cairan bensin campur oli samping sebagai pelumasannya. Juga mungkin minyak goreng atau apa, tergantung dari suhu mesin yang terjadi. Kalau misalnya diputar pakai dinamo kan ya putaran mesin, suhu mesin nggak mungkin panas ya.
sing panas dinamune. Tapi ya itu tadi, itu caranya inline lah kira-kira kalau misalnya pakai cara ekstrim. Tapi kembali lagi kalau sekarang ini menurut penulis percuma melakukan inline seperti itu kalau kemudian balik lagi olinya ke oli dealer, balik pakai AAM oil, pakai Yamaluk, atau pakai oli merek impor tapi buatan lokal yang pakai bahan oli bekas. Ya sia-sia lah ya, udah dinrain repot-repot, tapi begitu sudah sampai tangan konsumen dikasih oli yang bikin mesinnya rusak. Dan kadang juga mekanik kan ya nggak begitu nyoba oli ya, nggak eksperimen. Oh kalau pakai oli ini dipakai kecepatan tinggi bikin piston dan silinder cepat aus, kan rasanya nggak gitu ya, jarang-jarang lah. Ya akhirnya di konsumen langsung dah dalam beberapa ratus kilometer piston dan silinder sudah aus lagi. Entah karena olinya keinginan dari konsumen sendiri atau rekomendasi bengkel, diomongi oh pakai oli full sintetis itu bagus mas. Ya wes, konsumennya nuruti pakai oli full sintetis. Nggak tahu triknya pabrik oli sekarang. Walau bahan oli ini oli bekas, oli daur ulang, tetap aja tulis full sintetik gitu ya. Jadi akhirnya ya mesinnya kemudian rusak. Ganti olinya juga bukan berdasarkan kemampuan olinya, tapi langsung wah kalau full sintetik bisa 10.000 mas. Atau misalnya oli 5.000 mas, 5.000 km. Kalau oli mineral itu cuma 1.000 km gitu ya. Dengan gaya yang sangat super yakin, yakin gitu ya. Motor gak pakai oli mineral mas, ya nggak sip lah. Masa motor bagus habis di konter gini mau pakai oli mineral, ya nggak cocok. Wes nggak ada umumnya, semua mekanik itu tahu mas. Kalau misalnya motor keren itu harus pakai oli full sintetik mas. Kalau full sintetik dijamin jos, hebat. Padahal ya nggak juga ya. Tapi ya faktanya lah banyak yang mengalami seperti itu. Bahkan ada yang sampai 1.000 km sudah mengalami fuel di dusun lagi. Padahal dia sudah pakai oli rekomendasi bengkelnya. Jadi sayangnya dari sisi mekanik bengkel banyak yang belum up to date bahwa oli full sintetik sekarang ini sudah nggak sama dengan masa lalu. Dulu mau oli full sintetik bagus. Iya betul, penulis merasakan sendiri betapa bagusnya oli Castrol GPS itu. Itu oli sintetik gitu. Tak akui jempol gitu. Zaman segitu oli full sintetik itu jarang. Dulu nyoba oli Repsol sintetik, wah sip itu. Walau cuma semi sintetik, sip banget itu. Dibanding oli Federal, oli Top One, oli BM1, oli macam-macam, sip itu. Tapi sekarang Repsol, aduh, kok jadi bening sekarang. Castrol, waduh, amit-amit yang Castrol Power One Go aktif, bodoh ya. Makin rusak lagi. Ya wes lah. Yang penting sebenarnya bukan cuma inline ya, tapi setelah inline itu harus diperhatikan olinya yang betul-betul bagus. Jangan asal percaya omongan orang, cobaan dulu lah, karena terbukti banyak orang yang merasa mesran oli mineral itu jauh lebih baik dari banyak oli full sintetik. Termasuk penulis yang sudah coba oli harga ratusan ribu, 250.000 pernah, 100.000 pernah, 150 pernah. Faktanya masih lebih seneng mesran SM40, termasuk sekarang waktu lagi pakai Fastron full sintetik 0W50. Sudah begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.